Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali bab konsep dan fenomena kuantum. Kali ini kita masuk ke subbab yang E mengenai efek fotolistrik. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada pembahasan konsep dan fenomena kuantum ini, cahaya sekarang sudah memiliki satu sifat tambahan lagi, bahwa cahaya bukan hanya sebagai gelombang, tetapi ternyata cahaya juga sebagai partikel. Itu kan yang dikemukakan oleh si Planck melalui teori kuantum Planck, yang menyatakan bahwa cahaya tersusun atas paket-paket energi yang disebut dengan kuanta atau foton. Nah, cara menghitung energi pun udah kita pelajari kemarin kan, bisa dihitung dengan rumus HF atau HC per lambda, tergantung dari apa yang diketahui. Nah, melanjutkan konsep tentang cahaya tersebut yang menyatakan bahwa cahaya sebagai partikel. Nah, kita bisa ketahui apa sih sifat-sifat cahaya jika dia merupakan suatu partikel. Nah, itu melalui adanya peristiwa efek fotolistrik dan efek Compton. Nah, kalau kita ingat kembali cahaya sebagai gelombang kan sifat-sifatnya kita udah tahu, bahwa cahaya bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, dapat mengalami perpaduan, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau saya tanya apa sih yang membuktikan bahwa cahaya itu sebagai partikel, nah jawabannya adalah melalui peristiwa efek fotolistrik dan efek Compton. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu efek fotolistrik dan apa itu efek Compton, yang mana kedua efek ini merupakan sifat dari cahaya yang membuktikan dia sebagai partikel. Nah, kita kenali yang pertama dulu mengenai efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat dikenai gelombang cahaya yang memiliki frekuensi tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari efek fotolistrik. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa suatu logam itu kan ada partikel-partikel penyusunnya, bahkan sampai ke elektron-elektron, ya kan? Kalau di pelajaran kimia kan udah tahu tuh di mana letak elektronnya, dan pada lapisan-lapisan terluar itu ada namanya elektron valensi. Itulah yang bisa mengalami reaksi gitu kan jika dia mengenai apa sih, bergabung sama materi lain atau gimana, atau mengalami suatu perubahan secara fisik kimia, kan elektron valensinya itu kan yang berperan di situ. Nah, jadi maksud dari peristiwa efek fotolistrik ini adalah peristiwa terlepasnya. Di sini pentingnya adalah terlepasnya elektron dari permukaan logam, karena logam tersebut dikenai gelombang cahaya yang memiliki frekuensi tertentu. Jadi syaratnya, jadi paham nggak? Efek fotolistrik tuh ada logam, yang mana logam tuh kan ada elektron di permukaannya. Jadi kalau ada cahaya yang mengenai permukaan logam tersebut, kan cahaya itu dia membawa energi. Energinya kan memiliki frekuensi tertentu. Nah, jadi ketika permukaan logam yang dikenai sama cahaya, maka elektron yang ada di permukaan logam tersebut bisa terlepas. Nah, peristiwa terlepasnya elektron karena dikenai cahaya pada permukaan logam, itulah yang dinamakan dengan efek fotolistrik. Nah, elektron logam dapat keluar dari logam karena elektron tersebut menyerap energi yang diradiasikan pada logam. Nah, energi yang diradiasikan itu maksudnya energi cahaya tadi yang mengenai logam. Jadi ketika ada cahaya mengenai permukaan logam, kan cahaya tersebut membawa energi kan? Itu kan kata si Planck. Nah, jadi ketika cahaya mengenai permukaan logam tersebut dan dia membawa energi tertentu berdasarkan frekuensinya kan, jadi dia dapat mengacaukan susunan elektron logam tersebut. Nah, sebagai akibatnya, itulah elektronnya bisa terlepas. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya bersifat sebagai partikel karena dia membawa energi. Jadi kayak dia bisa menumbuk kayak gitu kan, menumbuk dan mengacaukan susunan susunan elektron logam tersebut, yang menyebabkan elektron tersebut bisa keluar. Nah, kalaulah fenomena atau peristiwa tersebut kita
gunakan konsep bahwa cahaya merupakan sebagai gelombang, itu tidak akan mungkin terjadi, ya kan? Karena kalau kita menganggap cahaya sebagai suatu gelombang, ketika dia mengenai permukaan logam, dia akan mantul lagi. Nah, kan kayak gitu kan? Nah, jadi inilah yang membuktikan bahwa cahaya tersebut merupakan suatu partikel. Jadi seakan-akan, bukan seakan-akan, memang dia kayak menumbuk dan mengacau susunan elektron di logam tersebut kan, sehingga elektronnya bisa lepas. Itulah dia sebagai partikel dan membawa energi. Paham? Inilah skemanya dari efek fotolistrik. Ada katoda dan ada anoda. Ini kan logam nih kan. Kemudian keduanya dibungkus atau berada dalam ruang vakum. Kemudian datanglah cahaya, like ini, mengenai si katoda. Sehingga kalau dia mengenai permukaan logam, kemudian bisa mengacaukan susunan elektron logam tersebut, menyebabkan elektronnya bisa berpindah dari katoda ke anoda. Nah, peristiwa terlepasnya itulah yang dinamakan dengan efek fotolistrik. Nah, gambar yang di bawah pun hampir sama juga maksudnya. Radiasi ini berarti cahaya kan mengenai logam yang berwarna merah ini. Sehingga nanti elektron yang dikenai sama cahayanya bisa terlepas. Ini dia elektronnya terlepas. Nah, energi minimal yang dibutuhkan elektron untuk terlepas dari fungsi untuk bisa terlepas itu namanya adalah fungsi kerja logam atau energi ambang yang disimbolkan sama W0. Energi ambang atau fungsi logam merupakan energi yang dibutuhkan untuk menjaga elektron-elektron tetap berada pada lintasannya. Jadi gini, jadi setiap logam dia tuh kan punya elektron valensi. Nah, jadi ada energi yang dibutuhkan untuk menjaga elektron-elektronnya tetap berada pada lintasannya. Jadi tetap menjaga agar elektron-elektron tetap pada keadaan baik-baik saja lah, kayak gitu. Itu namanya energi ambang atau fungsi logam. Nah, jadi kan tadi kayak adalah energi penjaganya gitu kan. Ada energi penjaga elektron ini agar dia tetap berada pada kondisinya. Jadi, agar elektron tersebut bisa keluar, nah, tentu ada syarat-syaratnya kan. Gimana sih syaratnya supaya elektron yang sudah dijaga sama si energi ambang atau fungsi logam tadi itu bisa keluar? Nah, makanya di sini ada pembahasan mengenai syarat-syarat terjadinya efek fotolistrik. Nah, kita lihat yang nomor 2 lah dulu. Energi foton, fotonnya maksudnya cahaya. Jadi energi foton itu harus lebih besar daripada energi ambang. Jika energi yang dibawa oleh foton lebih besar daripada fungsi kerja logam, maka efek fotolistrik bisa terjadi. Ya kan? Jadi kalau cahaya yang mengenai logam tersebut kan dia membawa energi. Jadi energi yang dibawa oleh cahaya tersebut harus lebih besar daripada fungsi kerja logam. Nah, fungsi kerja atau energi ambang ingat tadi kan ini untuk menjaga elektron-elektron ini. Jadi kalau cahaya yang datang tuh lebih besar daripada energi cahaya yang datang tuh lebih besar daripada energi ambangnya, barulah si elektronnya bisa terlepas. Paham? Masuk kan apanya? Logikanya mengenai energi. Nah, jadi itu tadi harus lebih besar. Terus syaratnya lagi supaya bisa terjadi efek fotolistrik. Ingat nih, efek fotolistrik ini kan peristiwa terlepasnya elektron tadi kan. Nah, kembali acuannya yang ini energi. Kalau energi foton lebih besar daripada energi ambang, itu artinya frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang. Ya kan? Kan rumus energi HF. Jadi kan energi itu sebanding sama frekuensi. Jadi kalau energi yang dibutuhkan energi foton yang lebih besar daripada energi ambang, itu artinya frekuensi foton harus lebih besar daripada frekuensi ambang. Frekuensi ambang logam atau F0 adalah frekuensi minimal yang dimiliki oleh suatu logam agar elektronnya bisa terlepas. Frekuensi ini berbeda-beda untuk setiap logam dan merupakan karakteristik dari logam itu sendiri. Jadi mau besi, tembaga, atau lain-lainnya yang jenisnya logam, itu dia memiliki frekuensi ambang tertentu yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa rumus energi itu kan tadi ada Hc per lambda. Artinya energi sama panjang gelombang dia berbanding terbalik.
Nah, jika kita lihat cara yang kedua lagi kan, energi foton berasal dari energi ambang. Maka kalau panjang gelombang foton harus lebih kecil daripada panjang gelombang ambang logam. Jadi ada 3 syaratnya yang harus dipenuhi agar terjadi efek fotolistrik. Ingat kan? Yang pertama, energi fotonnya harus lebih besar daripada energi ambang. Berarti E besar dari V0. Terus F besar dari F0. Dan lambda lebih kecil dari lambda 0. Itu dia 3 syarat terjadinya efek fotolistrik. Nah, elektron yang terlepas dari permukaan logam itu disebut dengan fotoelektron atau elektron foton. Nah, ada 3 kondisi pada efek fotolistrik nih. Yang pertama, jika F besar dari F0. Maksudnya ini kan, jika frekuensi foton atau frekuensi cahayanya besar dari frekuensi ambang, nah itu pasti terjadi efek fotolistrik. Dan ada tambahan nih, dan fotoelektronnya bergerak dengan energi kinetik tertentu. Ya, jika F besar dari F0. Bagaimana kalau frekuensi foton lebih kecil dari frekuensi ambang? Maka pasti tidak terjadi efek fotolistrik. Nah, bagaimana kalau dia sama? Kalau sama, terjadi efek fotolistrik, tapi elektronnya tidak bergerak. Jadi elektronnya hanya terlepas saja dari permukaan logamnya dan dia tidak bergerak menuju anoda. Nah, ingat ya, ada 3 kondisi pada efek fotolistrik. Nah, cara menghitung energi kinetik tadi, kan elektronnya kalau udah lepas dia bergerak ke anoda. Nah, ketika dia bergerak tuh ada energi kinetik. Nah, energi kinetiknya tuh dihitung dengan cara selisih dari berapa energi foton dan berapa energi ambang. Jadi kayak sisa energi gitu kan. Misalnya nih energi ambang logamnya 8 joule misalnya. Kemudian energi foton yang datang 10 joule. Terjadi nggak efek fotolistrik? Terjadi ya kan, karena E besar dari W0. Nah, kan kayak 8 tadi energi fotonnya. 10 energi fotonnya 8 fungsi kerjanya. Berarti ada selisih 2 kan? Nah, 2 itulah yang menjadi energi kinetik. Nah, sesuai hukum kekekalan energi kan, energi nggak mungkin diciptakan dan tidak mungkin dimusnahkan. Tapi dia bisa berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk yang lain. Jadi itulah selisih energinya nggak hilang gitu aja. Tapi dia berubah menjadi energi kinetik. Nah, oleh karena itu rumusannya menghitung EK adalah E kurang W0. E ini kan HF. W0 nih H kali F0. Ingat ya, F frekuensi foton, kalau F0 frekuensi ambang logam. Terus kalau dijabarkan ke rumus yang satunya lagi, HF bisa jadi HC per lambda. HF0 menjadi HC per lambda 0. Ya, dilihat keterangannya. Energi kinetik juga bisa dihitung dengan rumus E kali V0, yang mana E adalah muatan elektron, ini dia tetap nilainya, dan V0 adalah beda potensial. Tapi biasanya paling sering itu pakai ini, rumus yang ini ya. Terus bukti bahwa cahaya bersifat sebagai partikel dapat dilihat dari peristiwa efek Compton. Efek Compton adalah peristiwa terhamburnya foton setelah dia menumbuk elektron. Nah, perhatikan gambar ini. Ini ada sebuah elektron yang diam. Kemudian ada foton yang datang. Fotonnya cahaya kan. Nah, ketika si foton tadi itu dia bergerak mendekati elektron, yang terjadi adalah elektronnya terpental. Nampak nih kan berubah posisinya. Dan kemudian fotonnya terhambur. Nah, kalau kita menganggap bahwa cahaya atau foton itu sebagai gelombang, nggak mungkin elektronnya bisa terpental kayak gini kan. Jadi karena dia itu merupakan partikel yang membawa energi, ketika dia menumbuk elektron, bisalah dia menyebabkan elektronnya terpental. Nah, itulah bukti bahwa cahaya bersifat sebagai sebagai partikel. Jadi peristiwa terhamburnya foton dan terpentalnya elektron ketika si foton menumbuk elektron, itulah yang dinamakan dengan efek fotolistrik. Efek Compton.
Nah, setelah foton tadi bertumbukan dengan elektron, itu tumbukannya terjadi secara lenting sempurna. Maka energi fotonnya berkurang. Karena dia sudah numbuh elektron kan, makanya terjadi energi fotonnya berkurang. Kalau energinya berkurang, tentu frekuensi fotonnya mengecil, tetapi panjang gelombang fotonnya menjadi lebih besar. Ini dia kan. Akson foton maksudnya energi foton setelah bertumbukan lebih kecil daripada energi foton sebelum bertumbukan. Begitu juga dengan F-nya, tapi tidak dengan lambdanya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai efek fotolistrik dan efek Compton yang membuktikan bahwa cahaya bersifat sebagai partikel. Bagaimana? Bisa dipahami tentang konsep yang Ustazah sampaikan? Nah, setelah ini Ustazah akan membahas soal-soal yang ada di modul ini agar lebih paham lagi menggunakan rumus yang sudah ada di modul tadi. Jadi diperhatikan bagaimana pembahasannya. Setelah contoh soal yang pertama, frekuensi ambang suatu logam sebesar 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Ini kan? Berarti ini apa nih frekuensi ambang? Simbolnya F0. Dan logam tersebut disinari cahaya yang memiliki frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Berarti ini frekuensi foton yang simbolnya F. Jika tetapan Planck, berarti ini adalah H. Tentukan energi kinetik elektron yang terlepas dari permukaan logam tersebut. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan di sini F0-nya 8 kali 10 pangkat 14. F-nya 10 pangkat 15. F besar dari F0 kan? Kalau F besar dari F0 maka terjadilah efek fotolistrik, dan karena perbedaan frekuensi berarti dia nanti elektronnya bisa bergerak dan menghasilkan EK. Itulah yang ditanyakan, berapa besar energi kinetik elektron yang lepas. Ini kan yang diketahui sama tetapan Planck satu lagi. Habisnya ditanyakan berapa besar EK. Berarti cara ngitung EK adalah E kurang W0, ya kan, energi dikurang energi ambang. Terus karena rumus yang diketahui ada F-nya, maka rumus E yang kita gunakan adalah HF, yang di W0 berarti H kali F0. Gini kan, terus kita sederhanakan aja, EK sama dengan, karena sama-sama punya H, berarti H dalam kurung F kurang F0. Gini kan. EK sama dengan H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. F-nya, nah ini pangkatnya belum sama. Kita ubah aja lah ya ke pangkat terkecil, berarti ini menjadi 10 kali 10 pangkat 14. Ya kan, udah sama-sama 14, berarti F-nya 10 kali 10 pangkat 14 kurang F0-nya 8 kali 10 pangkat 14. Maka EK sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 10 kurang 8, 2, 10 pangkat 14. Maka EK 6,6 kali 2, 13,2 ya. Jadi 10 pangkat berapa nih? 34 kurang 14 min 20 Joule. Atau EK sama dengan 1,32 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kalau soal seperti ini, dia ada grafik kan, ini tanyakannya berapa fungsi kerja, berarti dia menanyakan W0. Nah, kita ketahui kan bahwa cara menghitung W0 sama dengan H kali F0. Kalau H kan ini tetapan Planck, yang 6,2 ini kan, sekarang dari grafik kita harus tahu dulu yang mana F0-nya. Nah, kalau dikasih grafik EK terhadap F seperti ini, nah yang menjadi F0 adalah tempat pertama kali titik terbawah grafik itu. Nah, kalau kita lihat kan, ini kan grafiknya, mulainya di sini kan di 4 nih. Nah, 4 inilah berarti yang berperan atau yang menjadi F0-nya. Berarti kalau kita lihat di sini 4, satuan F-nya dalam 10 pangkat 14. Maka inilah F0-nya 4 kali 10 pangkat 14. Terus ditanyakannya, tadi kan F0 udah tahu ya, 4 kali 10 pangkat 14. Ditanyakannya W0 kan, berarti W0 sama dengan H kali F0. H nya tadi di soal bilang
6,62 kali 10 pangkat min 34. F0 nya 4 kali 10 pangkat 14. Berarti ini berapa? 8. 4 kali 6 24, 26 ya. Nih, kali 10 pangkat min 20 joule. Ya kan? Atau ya, coba lihat dulu di option ya. Oh, berarti udah ada, tanpa harus diperbaiki lagi ya, berarti udah ada jawabannya. 26,4 kali 10 pangkat min 20 joule. Sama kayak gini juga kan, ditanyakan fungsi kerja, maka dia menanyakan W0, berarti H kali F0. Hanya kalau nggak dibilang berarti pakai 6,6 kali 10 pangkat min 34. Nah, F0 nya lihat nih, pertama kali titik terbawah frekuensinya, grafiknya di sini kan di angka 1 di sini 10 pangkat 14. Berarti F0 nya 1 kali 10 pangkat 14. Nah, cara menghitung W0 nya kan H kali F0. Hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34. F0 nya ini tadi kan 1 kali 10 pangkat 14. Maka tinggal 6,6 kali 10 pangkat min 20, ya kan? Coba dituliskan aja yang saya bilang barusan. Kalau yang soal nomor 2, sebuah logam memiliki frekuensi ambang 4 kali 10 pangkat 14. Berarti ini F0 kan? Jika logam tersebut dijatuhi foton, ternyata elektron foton yang dari permukaan logam memiliki energi kinetik sebesar 19,8 kali 10 pangkat 20. Nah, berarti ini adalah F0 tadi kan, ini adalah EK-nya. Ini tanyakan berapa besar frekuensi foton yang mengenai logam tersebut. Ini dia kan rumus EK-nya, E kurang W0. EK-nya 19,8 kali 10 pangkat min 20. Ini kan HF, ini HF0. Boleh kan menulisnya kayak gini? Contoh soal yang ini. Nah, hanya dibilang soal 6,6 kali 10 pangkat min 34, frekuensi foton inilah yang ditanyakan. F0 nya 4 kali 10 pangkat 14. Bisa dikecilkan ya kan? 6,6 sama 19,8 ini 3 ya. Oke, berarti ini menjadi berapa nih? 3 kali 10 pangkat berapa? Kalau kita coret min 20, ini min 20 14. Berarti di sini 14, ya kan? Maka ini tinggal F kurang 4 kali 10 pangkat 14. Kurang ya, maka F sama dengan 3 kali, pindah ruas ya, 3 kali 10 pangkat 14 tambah ya 4 kali 10 pangkat 14, ini kan, maka F sama dengan 7 kali 10 pangkat 14 Hz. Jadi ini adalah frekuensi foton yang mengenai logam tersebut. Kali ini kita bahas contoh soal tentang efek fotolistrik dan efek Compton yang teorinya. Ini seperti soal nomor 9 ya, soal UN 2011. Perhatikan gambar pergeseran Wien berikut ini. Nah, ini ingat ya, ini grafik dari hukum pergeseran Wien yang di sumbu Y intensitas, yang di sumbu X-nya panjang gelombang. Jika suhu benda dinaikkan, maka yang terjadi adalah, nah, menurut hukum pergeseran Wien gimana? Kalau suhunya dinaikkan, maka panjang gelombang akan bergeser ke arah kiri. Kiri itu berarti ke panjang gelombang yang lebih kecil. Kalau gitu yang mana? Berarti jawabannya yang C. Ini kan panjang gelombangnya berkurang karena lebih kecil, bergeser ke kiri. Terus yang mana kita lihat lagi? Nih, yang tahun 2012. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik adalah, ingat kembali definisi dan konsep tentang efek fotolistrik ya. Yang A, peristiwa dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang. Betul nggak efek fotolistrik menganggap cahaya sebagai gelombang? Salah, ya kan? Harusnya menganggap cahaya sebagai partikel. Yang berarti ini yang A salah ya. B, elektron yang keluar dari permukaan logam akan berkurang jika frekuensinya diperbesar.
Nah, ini yang belum saya sampaikan kayaknya di konsep efek fotolistrik di video sebelumnya. Jadi kan kita tahu bahwa efek fotolistrik itu kan peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam akibat disinari oleh foton, ya, dengan syarat-syarat. Ada tuh kan yang bagaimana frekuensi, bagaimana energi, bagaimana panjang gelombang, kan ada tuh syaratnya. Nah, jadi ketika elektronnya itu ketika elektronnya itu terlepas, bisa banyak bisa sedikit elektron yang terlepas. Nah, banyak atau sedikitnya jumlah elektron yang terlepas dari permukaan logam itu ditentukan oleh intensitas cahaya. Ya, jadi intensitas cahaya hanya menentukan banyak sedikitnya elektron yang terlepas, bukan menentukan lepas atau enggaknya elektron tersebut. Karena kalau elektronnya lepas itu hanya ditentukan oleh frekuensi, panjang gelombang, sama energi, kayak gitu kan. Jadi kalau intensitas cahaya hanya menentukan banyak atau sedikitnya elektron yang keluar. Nah, itu dia. Berarti pernyataan yang B ini gimana? Elektron yang keluar akan lebih berkurang jika frekuensinya diperbesar. Berarti salah, karena banyak sedikitnya elektron ditentukan oleh intensitas, bukan frekuensi. Yang C, intensitas cahaya tidak mempengaruhi energi elektron yang keluar. Benar, karena yang kita ketahui bahwa energi itu kan hubungannya sama frekuensi dan panjang gelombang. Jadi nggak ada hubungannya sama intensitas, ya. Energi hanya ditentukan oleh frekuensi dan panjang gelombang, bukan oleh intensitas. Intensitas hanya menentukan banyak sedikitnya yang keluar. Berarti pernyataan yang C ini gimana? Benar. Nah, kalau yang D, efek fotolistrik terjadi pada daerah inframerah. Nah, seharusnya terjadi pada daerah cahaya tampak, Meiji Hibini. Ya, yang E, efek fotolistrik akan terjadi asalkan intensitas cahaya yang mengenai logam cukup besar. Nah, ini juga salah, karena efek fotolistrik terjadi ditentukan oleh frekuensi, ya, panjang gelombang atau energi, bukan oleh intensitas. Walaupun dibilangnya di sini intensitasnya besar, tapi bukan intensitas yang menentukan. Yang menentukan yang tadi saya bilang. Maka dari 5 pernyataan ini yang benar adalah yang mana tadi? Ini yang C kan tidak mempengaruhi si intensitas dengan energi yang keluar. Oke, itu dia soal UN 2012. Coba kita lihat lagi. Mana ya? Nah, ini coba 2013. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik. Yang pertama, lepas atau tidaknya elektron dari logam ditentukan oleh panjang gelombang yang datang. Benar kan? Karena terjadinya efek fotolistrik ditentukan oleh frekuensi, panjang gelombang, dan juga energi. Yang kedua, berarti ini benar. Intensitas cahaya yang datang tidak menjamin keluarnya elektron. Memang benar. Jadi dia nggak menjamin, karena yang menjamin keluar enggaknya itu ya tadi yang frekuensi, panjang gelombang, sama energi. Berarti ini juga benar. Di bawah frekuensi ambang, elektron tetap keluar dari logamnya asal intensitas cahaya yang datang diperbesar. Salah, ya kan? Kalau dia di bawah frekuensi ambang, otomatis tidak keluar elektronnya, alias tidak terjadi efek fotolistrik, walaupun intensitas cahaya yang mengenainya itu besar. Jadi selama frekuensinya belum memenuhi, panjang gelombangnya belum memenuhi, energi belum memenuhi, walaupun intensitas besar tetap tidak terjadi efek fotolistrik. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Ya. Ini lagi ya, 2014. Pernyataan yang benar, pernyataan yang mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik. Nih, energi foton yang digunakan, jelas dia mempengaruhi kan. Kalau energi foton yang digunakan itu lebih besar daripada daripada fungsi kerja atau energi ambang, terjadilah efek fotolistrik. Berarti ini menentukan. Energi ambang logam, ya jelas dia menentukan, ya kan. Intensitas foton yang digunakan ini tidak menentukan intensitasnya. Waktu penyinaran lama atau sebentarnya foton mengenai permukaan logam juga tidak menentukan, ya. Ingat kembali besaran-besaran yang ada yang di seputaran energi itu. Berarti yang benar yang mana? 1 dan 2. Ini ya.
Lagi itu 2014. Nih kalau 2015 yang terkait dengan efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam saat disinari oleh gelombang elektromagnetik. Benar ya kan? Ini kan definisinya. Efek fotolistrik terjadi jika frekuensi foton yang menyinari logam di atas frekuensi ambang. Benar. Kalau di atas frekuensi ambang dia terjadi efek fotolistrik dan elektronnya bergerak dengan energi kinetik tertentu. Benar juga. Efek fotolistrik memperlihatkan bahwa cahaya berperilaku sebagai gelombang. Salah kan? Harusnya sebagai partikel. Efek fotolistrik dapat terjadi pada saat permukaan disinari oleh inframerah. Salah, harusnya cahaya tanpa. Maka jawabannya yang A, 1 dan 2. Ini yang 2016 lagi. Masih tentang efek fotolistrik ya, karena memang lebih sering efek fotolistrik yang dibahas ketimbang efek Compton. Pernyataan yang 1. Menggunakan foton dengan panjang gelombang yang lebih pendek dari panjang gelombang ambang. Benar ya, karena panjang gelombang kan beda sendiri, dia harus yang lebih kecil atau lebih pendek. Kalau frekuensi sama energi harus lebih besar. Jadi pernyataan yang pertama benar. Menggunakan logam dengan nilai energi ambang kecil. Kayaknya ini juga masih belum bisa dikatakan benar kan, karena kecil besarnya kan tergantung atau relatif dari dari energi foton yang datang. Menggunakan logam dengan nilai energi ambang yang kecil. Jadi relatif nih kan, kecil besarnya tergantung dari foton yang datang. Bisa jadi kecil yang dimaksud di sini tuh udah besar bagi energi foton yang datang tertentu dengan misalnya yang apa? Ungu yang paling kecil kan energinya, belum tentu si energi, kayak mana cara bilangnya ya, belum tentu juga energi ambang kecil yang maksud di sini tuh ternyata kayak mana ya saya bilangnya, paham nggak maksudnya? Jadi belum tentu dia nih energi ambang itu kecil dibanding dengan energi foton yang datang gitu. Yang ketiga, penggunaan dengan frekuensi yang lebih besar dapat menyebabkan energi kinetiknya bertambah besar. Iya, karena kan dari rumus energi kinetik itu kan selisih dari energi foton dengan energi ambang kan, dan energi itu pun sifatnya sebanding energi dengan frekuensi. Jadi kalau semakin besar frekuensi yang menyinarinya, tentu akan lebih besar pula energi kinetik yang dirasakan oleh elektron ketika dia bergerak. Sebanding ya, benar. 4. Banyaknya elektron terlepas dari permukaan tergantung dari frekuensi. Salah, karena banyak sedikit elektron yang lepas tergantung dari intensitas. Maka yang mana yang pernyataan yang tepat? 1 dan 3. Maka jawabannya yang C.